Jadi ternyata memang benar dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa aja. Makanya kalau orang tidak ada agama, kasihan dia. Ketika dia punya harta, dia nggak tahu hartanya mau diapain. Dia nggak tahu harta ini buat apa. Ketika orang diberi kekuasaan tapi dia nggak punya agama, dia bingung kekuasaan buat apa. Padahal harta yang Allah beri itu untuk membangun akhirat kita. Kekuasaan Allah berikan untuk membantu kita di akhirat, itu mestinya. Popularitas juga gitu, untuk memperkenalkan manusia kepada Allah. Itu mestinya. Insya Allah. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, punya kekuasaan ini memang lebih berat hisabnya ketimbang orang nggak punya apa-apa. Jadi kami di Bali waktu itu disusahkan. Saya betul-betul disusahkan banget. Cuman alhamdulillah lah, Allah beri dunia yang berlimpah waktu itu. Karena bisnis dengan si Zion ini, saya melukis, dia yang jual. Saya lukis, dia cari parket ke Spain, kemana-mana, ke Dubai, dia pameran. Lukisan orang? Bebas semuanya. Apa saja, yang penting berbuah duit. Ada cuan. Apa saja kita buat. Ya, orang pesan lukisan Buddha, Yesus, orang telanjang, semua. Apa aja kita buat. Yang penting uang cuan masuk. Tapi itu sudah bersorban. 2000 sebelumnya kan saya itu. Tapi sebelum itu kan ada handicraft juga. Dan setelah bersorban, saya masih melanjutkan melukis itu. Cuman udah mulai dikurangin yang aneh-aneh, seksi-seksi saya tinggalkan. Tapi yang lukisan gajah, Buddha semua masih saya terima. Sampai berapa tahun kemudian saya berpikir saya harus hijrah ini. Karena setiap kali ada orang datang, dia tanya, kamu pakai fashion kayak gini tapi jualannya Buddha, jualannya lukisan-lukisan yang bukan Islamik, tidak sesuai dengan penampilanmu. Akhirnya Bang Refli, saya memutuskan untuk melukis kaligrafi. 2005 rame juga lumayan, karena orang Islam kan banyak kan di Bali. Di Bali. Lumayan rame juga kaligrafi. Tapi waktu itu karena mungkin banyaknya dosa yang saya buat ya, apalagi ribawi, main bank semuanya, ini kredit, mobil, rumah, macam-macam. Kan ditawarkan semua. Kalau lihat sirkulasi duit banyak, kan aneh-aneh penawaran datang. Jadi yang dipinjam itu orang kaya, bukan orang miskin. Kalau bank. Bukan. Gitu, ngeri. Jadi kebanyakan orang-orang kaya ini ternyata kalau diusut-usut nggak ada duit dia. Ini uang bank semuanya. Dan waktu itu ketika masih ada penjualan, Bang Refli, nggak ada masalah, kita bisa bayar terus tiap bulan kan. Tapi 2006 di depan galeri saya itu ada proyek galian drainase, drainase itu jalan itu 2 tahun sampai 2007. Nggak ada pemasukan Rp1 pun, tamu-tamu nggak bisa masuk, mobil nggak bisa masuk. Gara-gara galian itu. Cara Allah menghancurkan saya. Sampai Bang Refli habis semua harta. Si Zion nggak mau balik ke Indonesia lagi karena nggak ada lagi bisnis. Orderan anak tolak semua. Orderan saya bilang, kalau no kaligrafi, no Islamic painting, no abstrak, no Zion, you beli tempat lain. Akhirnya dia pikir saya gila, dia pikir ini orang ini sakit nih. Dari ini. Tapi sampai sekarang masih baik hubungan sama masih komunikasi lah. Masih komunikasi ya. Subhanallah, akhirnya 2007 harta yang banyak tadi habis. Habisnya bukan sekedar habis, tapi jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Aku terjatuh. Boleh bicaranya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Tapi kita bisa pakai lagi. Lagu siapa itu ya? Lagu siapa dulu tuh? Lagu ini, lagu Cakrakan. Bukanlah. Bukan. Lagu siapa ya itu? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sempat viral lagu itu. Jadi tidak ada pilihan lain, Bang Refli. Udah sampai di dasar ini, kecuali naik. Kalau nggak mati, nggak naik mati. Habis.
Karena hutang orang debt collector ngejar macam-macam, mobil ditarik. Oh, itu cobaannya ya. Cobaan berat. Iya. Itu miskin semiskin. Tinggal motor Tiger satu. Oke. Sampai ya Allah, apa yang Sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah. Sudah berkeluarga. Tahun berapa Ustaz berkeluarga? Berkeluarga tahun ya sebelum saya itu sudah berkeluarga. Sebelum kenal dakwah. Oke, jadi waktu jadi pemusik berarti usia belasan tahun atau 20-an tahun? 20 tahun saya menikah. 20 tahun. Oke. Berarti udah ada keluarga ya waktu itu. Makanya saya sekarang udah punya cucu. Iya. Luar biasa. Saya boleh tua 9 tahun setengah. Iya. Tapi cucu beliau udah punya. Oke. Kakek Derry ya. Kakek Derry. Jadi begitu Bang Refli. Saya waktu itu sore hari habis sholat asar dan rogoh kantong, nggak ada lagi duit, nggak ada duit buat beli bensin, nggak ada duit. Motor Tiger habis bensin, tidak bisa pulang. Habis sholat asar di masjid Muhammad namanya di Jalan Imam Bonjol waktu itu. Lalu saya duduk di depan masjid, doa sama Allah, ya Allah, minta ke orang malu. Ya. Akhirnya keluarlah yang pemilik masjid, namanya Pak Ali Haris. Dia bilang, Sulaiman. Masih pakaian begini? Masih pakai gini. Saya nggak pernah lepas ini. Oh, nggak pernah lepas? Sejak 20 tahun, 21 tahun nggak pernah? Saya nggak pernah lepaskan sorban ini. Oke. Karena saya tahu betul Bang Refli keadaan iman saya. Iya. Saya kalau nggak pakai kayak gini di Bali habis sudah. Habis, oke. Karena bule-bule datang nyosor sana nyosor. Iya. Godaannya tinggi ya. Kalau kayak gini pakaian kita bule gini. Iya. Muslim, you holy man. Kita nggak boleh touch. Muslim don't touch woman. Bahkan ngasih duit pun nggak mau ke tangan kita dia. Iya. Don't touch money. Oke. Jadi aman lah dengan ini bagi saya pakaian ini Bang Refli pagar diri. Protektor ya. Protektor pagar diri saya. Saya tidak ada sedikit pun ada perasaan sok-sok jadi Habib dan semua nggak ada. Kadang-kadang para Habib salah paham. Ini siapa sih diri? Saya bilang saya memang bukan Habib, saya Habib. Arab bukan India bukan. Saya Habib Arab bukan India bukan. Bukan tapi, Arab ya, bukan saya pakaian kayak gini betul-betul Arab maklum ya. Arab cemas. Jadi semata-mata hanya karena cinta saya kepada para habaib, kepada ulama, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti bisa berkumpul dengan mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti Ustadz cari saya nanti, jangan sama-sama. Dibiarkan saja. Pak Refli, insya Allah di channel banyak manfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Refli, Pak Ali Haris itu keluar dari masjid, dia lihat saya lagi duduk termenung di depan masjid. Dibilang Sulaiman, ghani mut, fakir mut. Oke. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu lagu Ustadz tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Belum ada. Oke. Mendengar kalimat orang kaya mati, orang miskin mati, saya baru memperbaiki posisi duduk saya. Saya bilang, kenapa saya harus stres? Kenapa harus galau? Ntar lagi mati, orang kaya mati, orang miskin mati, nggak apa-apa. Iya. Akhirnya Allah kasih rezeki, saya beli bensin, saya pulang. Dalam perjalanan pulang, rezeki itu dari mana? Ada orang kasih. Oke. Allah hantar. Nih tiba-tiba ada orang beli bensin. Oke. Subhanallah. Saya pulang dapat ilham, syair, nada. Seperti Bang Refli bikin lagu kan, kadang-kadang duduk, keluar nada itu kan. Yeah. Meskipun nggak bisa main musik, kita bisa bikin lagu sebetulnya. Yeah. Maka saya pulang di motor, orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Itu aja. Okay. Sampai di rumah, istri lagi nyuci di kamar mandi, saya lagi, aku ada lagu bagus. Ambil kertas, tulis syair. Oke. Ternyata lagu ini 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 2011, saya baru pulang khuruj. Jadi setelah saya bangkrut, Bang Refli, itulah saat terindah dalam hidup saya. Ketika tidak ada dunia lagi, tidak ada kesibukan lagi, tidak ada nggak pusing ya mikirin dunia. Jadi ternyata memang benar dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa aja. Makanya kalau orang tidak ada agama, kasihan dia. Ketika dia punya harta, dia nggak tahu hartanya mau diapain. Oke. Dia nggak tahu harta ini buat apa. Ketika orang diberi kekuasaan tapi dia nggak punya agama, dia bingung kekuasaan buat apa. Padahal harta yang Allah beri itu untuk membangun akhirat kita. Kekuasaan Allah berikan untuk membantu kita di akhirat. Itu mestinya. Popularitas juga gitu, untuk memperkenalkan manusia kepada Allah. Itu mestinya. Insya Allah ya. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, punya kekuasaan ini memang lebih berat hisabnya ketimbang orang nggak punya apa-apa. Dan hubungan hati dengan Allah pun mudah. Dulu kalau kita kesini nggak ada duit, ngerogoh nggak ada duit,
naik ke atas. Tidak ada pilihan lain kecuali ke atas. Sekarang maaf ya, ketika masih ada saldo banyak, itu tangan ke atas tuh kemungkinan besar acting saya. Karena hati kita masih ke kantong kita, masih aman. Masih ngitung pas doa. Masih ngitung, aman kan. Nah, jadi gitu.